Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Apa yang membuat saya dengan Pak Mardigu berbeda dalam melihat Indonesia? Pak Mardigu melihat bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat memprihatinkan, negara yang seharusnya menjadi adidaya tetapi tidak berdaya. Dan karena itu, maka beliau mulai berpikirnya itu adalah karena sistem di Indonesia itu bermasalah, karena Indonesia menjalankan sistem yang salah atau berada dalam sistem yang tidak baik, tidak benar. Nah, karena itu, maka gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh Pak Mardigu yang diunggahnya itu adalah yang berhubungan dengan sistem. Misalkan yang paling terkenal dari beliau itu adalah MMT, bahwa Indonesia itu ekonominya buruk dan bisa diselesaikan kalau misalkan kita menjalankan sistem yang kita sebut sebagai MMT itu dan lain sebagainya gitu. Dan apapun yang beliau sampaikan itu hubungannya pasti terkait dengan sistem, terkait dengan sistem. Sedangkan saya berpikir hal yang sebaliknya, bahwa Indonesia itu sangat memprihatinkan. Indonesia itu adalah negara yang tidak berdaya, tetapi masalahnya bukan pada sistem, masalahnya itu adalah pada sumber daya manusia. Bahwa betapapun sistem yang kita jalankan begini dan begitu, kalau sumber daya manusianya seperti ini saja, ya tetap tidak akan berpengaruh apapun. Nah, karena itu, maka 2 tahun yang lalu itu saya pernah mengkritik Pak Mardigu. Sebenarnya bukan kritik yang bagaimana, ya biasa-biasa aja. Saya menghormati beliau, saya adalah subscriber beliau, saya juga suka nonton video-video beliau, tapi saya harus mengkritik gagasannya. Dan yang saya kritik dalam hal itu sebenarnya adalah bukan soal sistem yang dia tawarkan, tetapi kultur masyarakat Indonesia apakah cocok dengan MMT itu atau tidak, dan hal-hal yang semacam itu. Dan sayangnya adalah bahwa video itu nggak laku gitu. Kebanyakan orang-orang mengira saya mengkritik Pak Mardigu adalah di video yang ini, yang kritik konvensional. Padahal sesuai judulnya sebenarnya itu adalah kritik konvensional. Jadi masyarakat mengkritik MMT dengan yang disampaikan Pak Mardigu adalah dengan cara seperti itu. Dan saya kumpulkan kritik itu dalam satu garis besar itu. Jadi itu sebenarnya bukan kritik saya gitu. Kritik sayanya justru ada di episode ini yang tentu saja fokusnya adalah bukan soal ekonomi itu, tetapi soal bagaimana masyarakat yang akan menerapkan sistem itu begitu. Sayangnya videonya nggak laku. Bahkan ketika kemarin saya ngobrol dengan Pak Ferry Irwandi, video yang naik itu adalah video yang itu, sedangkan video yang ini tetap nggak laku. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, karena memang video itu tidak ada embel-embel Pak Mardigunya, tidak ada embel-embel MMT-nya dan sebagainya gitu. Ya begitulah ceritanya. Tapi kenapa juga saya tidak mencantumkan MMT dan Pak Mardigu dalam kritik saya terhadap beliau itu? Ya karena masalahnya gini Baraya, saya tuh dulu tuh bingung dan agak kurang pede. Bingung dalam hal kenapa Pak Mardigu menganggap bahwa MMT itu adalah mazhab ekonomi. Yang saya pahami adalah MMT itu adalah pendekatan ekonomi. Dan karena itu maka tidak mungkin ada dikotomi, misalkan Keynesian, MMT gitu ya, atau New Mind, Old Mind gitu ya. Dan semacam itu tidak mungkin bisa terjadi, karena saya pikir MMT itu adalah sebuah pendekatan yang karena dia sebuah pendekatan maka dia bisa diterapkan dalam sistem atau gagasan atau mazhab ekonomi yang manapun juga. Dia bisa diterapkan di orang-orang yang komunis, dia bisa diterapkan dengan orang-orang neokapitalis, dia bisa diterapkan dengan sistem ekonomi campuran dan sebagainya, termasuk juga ekonomi Pancasila bisa diterapkan seperti itu, karena ini bentuknya adalah sebuah pendekatan, bukan mazhab. Yang saya pahami adalah yang seperti itu gitu ya. Dan saya menjadi lebih bingung lagi ketika Pak Mardigu di tahun itu ya, kalau setahun sekarang enggak, tapi Pak Mardigu tahun-tahun itu menganggap bahwa MMT itu adalah lawan dari Keynesian gitu, sehingga Keynesian itu diolok-olok, dijelek-jelek, ayo kita masuk ke dalam MMT gitu kan. Pak Mardigu narasinya adalah seperti itu yang saya tangkap. Padahal yang saya pahami adalah bahwa MMT itu justru adalah bagian atau kelanjutan atau anak cabang dari Keynesian gitu. Termasuk juga misalkan ide mereka bahwa sebuah krisis ekonomi bisa saja diselesaikan dengan padat karya, itu juga kan sebenarnya mereka kompakan di situ gitu. Makanya ketika kemudian Pak Mardigu menjelaskan ada dikotomi, ada pemisahan, dan itu seolah-olah bermusuhan antara MMT dengan Keynesian, saya jadi bingung gitu. Makanya pada waktu itu saya langsung loncatnya itu adalah ke masalah yang inti yang saya pusatkan, yaitu bahwa masalahnya itu sebenarnya bukan sistem. Indonesia itu gak ngaruh soal sistem. Yang paling diharapkan perubahan di Indonesia itu adalah masalah sumber daya manusia, baik itu moralnya dan apalagi intelektualnya. Itu fokusnya itu di situ. Nah, ketika kemarin saya akhirnya ngobrol dengan Pak Ferry Irwandi, saya kan menaruh hormat pada beliau. Saya jadi pede lagi untuk mengangkat masalah ini gitu. Karena apa ya? Karena Pak Ferry Irwandi itu orang STAN, dan sejauh yang saya tahu orang-orang STAN itu kan pinter-pinter ya. Saya kenal orang STAN itu 3 orang dan semuanya pinter-pinter gitu. Pak Ferry Irwandi, Pak Helmi Yahya, sama Pak Rafael Trisambodo. Itu kan semuanya pinter-pinter gitu dari STAN. Nah, karena itu saya maju lagi
lagi sekarang di episode ini bukan untuk menjelekkan Pak Mardigu. Sekali lagi saya menghormati beliau, ide-ide gagasan beliau saya ikutin dan sebagainya. Tapi tentu saja ada ruang di mana kita memang harus berkonfrontasi hanya pada bagian ide. Kita bahas di episode ini. Yuk kita mulai. Kemarin lalu Pak Presiden itu mencak-mencak marah-marah karena di Indonesia ada sekitar 2 juta orang yang kalau sakit berobatnya ke luar negeri dalam waktu 1 tahun terakhir. Marah-marah karena Pak Jokowi melihat uang yang tersedot keluar itu adalah 165 triliun. Artinya Indonesia itu kerugian 165 triliun per tahun hanya gara-gara ada orang yang sakit berobatnya malah ke luar negeri gitu. Padahal kata Pak Jokowi dan kata Pak Idi, itu dokter-dokter Indonesia itu sebenarnya sama baiknya dengan dokter-dokter Singapura, sama baiknya dengan dokter-dokter Malaysia. Kenapa kalau sakit malah berkunjungnya ke sana gitu. Nah, ternyata usut punya usut, banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa kalau kita berobatnya ke luar negeri, ke Malaysia khususnya atau Singapura, maka ongkosnya itu jauh lebih murah daripada berobat di dalam negeri gitu. Karena di luar negeri itu kalau kita sakit susah dikasih obat, sekalinya dikasih obat, obatnya murah. Dan dokter spesialis di sana juga nggak rewel, nggak neko-neko, nggak ngurus sana sini, pokoknya selesai jadi di situ saja. Sedangkan di Indonesia udah administrasinya ribet, bayarnya juga sangat-sangat mahal dan lagi-lagi ketergantungan pada obat lagi gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Akhirnya ditemukanlah, sebenarnya bukan ditemukan, terindikasi kuat deh, ada suap dari perusahaan farmasi kepada dokter-dokter di Indonesia yang mengakibatkan pelayanan di rumah sakit di Indonesia plus dengan obatnya itu 50% lebih mahal daripada seharusnya. Karena apa ya? Karena ada suap tadi. Jadi sales-sales dari perusahaan farmasi itu datang ke dokter kemudian menyuap mereka agar menggunakan obat yang dimaksud. Dan karena ada suap di situ, ada uang yang di balik meja itu, maka harga perawatan dan harga obat membumbung tinggi. Yang ya ceritanya seperti itu. Dan itu sudah saya sampaikan di episode yang ini. Basicnya adalah data-data yang dikumpulkan oleh majalah Tempo tahun 2015. Nah, ini menurut Baraya, masalahnya itu apa? Kerugian negara di Indonesia itu masalahnya apa? Masalahnya sistemkah? Bukan. Ini bukan masalah sistem. Ini masalah sumber daya manusia Indonesia yang tidak jujur. Dan siapa yang dirugikan dalam hal ini? Negara. Karena setiap tahun kehilangan duit 165 triliun rupiah. Yang merugikan berikutnya siapa? Pasien. Karena pasien itu seharusnya mendapatkan pengobatan yang murah, dia malah mendapatkan pengobatan yang mahal dan beribet. Kemudian siapa lagi yang dirugikan? Dokter dan rumah sakit di Indonesia gara-gara mereka kehilangan kepercayaan. Dan kalau misalkan rakyat Indonesia punya kesempatan untuk keluar negeri, mereka akan memutuskan untuk keluar negeri daripada di dalam negeri. Karena keluar negeri sekalian pelesiran, bahkan berobatnya jauh lebih murah gitu kan. Dan siapa lagi yang dirugikan? Perusahaan farmasi. Karena perusahaan farmasi akhirnya kehilangan citra baik mereka. Dan mereka sebenarnya jelas tidak mungkin bisa berkompetisi di luar negeri. Hanya bisa berkompetisi di dalam negeri karena di dalam negeri sudah ada suap-suapan. Artinya apa? Artinya dalam hal ini semua orang dirugikan. Gara-gara siapa? Gara-gara SDM di Indonesia itu tidak jujur dan tidak berkompeten. Ini bukan terkait dengan sistem, ini masalah sumber daya manusia Indonesia yang rusak, yang moralnya rusak, yang intelektualnya jeblok. Cerita lain, kemarin ada penyanyi di Indonesia yang menang kontes di Jepang, kontes nyanyi gitu ya. Pas dia mau ngirim pialanya ke Indonesia, ternyata sama bea cukai dipersulit, dipalakin sekian juta dan seterusnya. Termasuk juga ibu penyanyi itu juga dipermalukan dalam tanda kutip gitu ya, disuruh nyanyi di kantor bea cukai. Kan itu memalukan sekali. Kok bisa seperti itu? Kemudian ada cerita yang lain berdekatan waktunya dengan itu. Putrinya Gus Dur pulang dari Taiwan dari konferensi, dikatain sebagai TKW. Terus karena dianggapnya TKW, kopernya diacak-acak, dijelek-jelek, dipertanyakan begini dan begitu dengan pelayanan yang sangat-sangat buruk. Artinya apa? Artinya kalau orang-orang bea cukai di Indonesia itu berhadapan dengan pahlawan devisa yang namanya itu adalah TKW, itu ternyata mereka diperlakukan dengan sangat buruk. Termasuk juga banyak indikasi-indikasi pemalakan. Nah, setelah dikocok-kocok begitu banyak, ternyata ada lebih banyak cerita. Kalau kita searching di Google, ternyata ada korupsi besar-besaran di bea cukai, ada pelayanan yang sangat buruk, ada macam-macam masalah di sana. Yang lebih buruknya itu adalah apa? Ternyata pegawai-pegawai cukai itu banyak yang mendapatkan harta kekayaan tidak benar dari uang haram, malah pamer kekayaan.
Kan gini Baraya ya, ini mas saya gitu ya. Kalau saya mau melakukan hal yang baik atau saya biar kelihatan pinter, biar kelihatan hebat gitu kan, saya pamer gitu, pamer kecerdasan, pamer kepinteran, misalkan seperti itu ya, pamer yang baik-baik. Secara psikologis orang pamer tentang hal yang baik-baik itu masuk akal gitu. Walaupun itu tidak baik, walaupun itu tercela, itu masuk akal. Pamer pada hal-hal yang baik. Nah, ini pamer duit korupsi dipamer-pamer itu hanya terjadi pada orang-orang yang kepalanya pernah terbentur gitu, terbentur dengan keras sampai memunculkan trauma gitu. Kenapa ada bisa yang seperti itu? Tapi itulah cerminan dari sumber daya manusia di Indonesia. Sekarang saya pertanyakan lagi, ini sebenarnya masalah sistem atau masalah sumber daya manusianya? Kalau misalkan masalah sistem, bea cukai di Indonesia itu ngambil sistemnya sama seperti yang diambil sama negara-negara yang lain. Bahkan negara-negara yang maju pun bea cukainya bentuknya gitu-gitu aja, gak jauh berbeda. Jadi ini masalahnya bukan soal sistem, ini masalahnya adalah sumber daya manusia Indonesia yang secara moral jeblok, secara intelektual juga goptut. Saya tambahin lagi ceritanya lah Baraya, gini ya. Dulu anggaran pendidikan di Indonesia itu di bawah 10%, sekarang di atas 20%. Kemudian dengan perubahan-perubahan sistem yang radikal, ada kurikulum ini diganti, kurikulum ini diganti, kurikulum ini diganti, soal ASN diganti, soal PNS diganti, soal sekolah bentuknya peraturannya semuanya diganti. Apakah sumber daya manusianya berubah? Kan tidak ternyata ya. Ternyata prestasi anak-anak di sekolah di Indonesia juga sama-sama aja seperti itu ya. Dan langganan kita itu selalu ada di posisi terbawah dari negara-negara atau dari lembaga-lembaga yang mensurvei tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Sistemnya dirubah, duitnya ditambah, tapi kenapa kualitas pendidikan Indonesia relatif stuck di situ? Ya karena masalahnya bukan masalah sistem, tapi masalahnya di masalah pendidikan. Sempat orang-orang di Indonesia itu langsung mikir-mikir gimana cara memperbaiki Indonesia. Karena fokusnya itu adalah ke sistem, maka misalkan gini lah ya. Kan Indonesia itu adalah negara yang sistem pendidikannya terburuk, salah satu yang paling buruk. Nah, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang sistem pendidikannya terbaik di dunia. Ada Finlandia, ada Singapura, ada Australia, ada Selandia Baru. Itu kan adalah negara dengan penyelenggara pendidikan terbaik di seluruh dunia. Nah, bisa nggak Indonesia itu survei ke sana, studi banding ke sana? Bisa. Tapi pas diikutin sistemnya, mencoba ngikut sistem di sana, yang mungkin saja kalau fokusnya adalah sistem bisa memperbaiki Indonesia, maka seharusnya ketika diadopsi di Indonesia berhasil. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena ternyata kualitas guru-guru di Indonesia, kepala sekolah di Indonesia, penjaga sekolah di Indonesia ternyata tidak cukup untuk bisa mengikuti apa yang ada di negara-negara itu. Jadi walaupun sistemnya sudah coba dimasukkan, tetapi gagal. Gara-gara apa? Gara-gara sumber daya manusia Indonesianya yang gagal. Jadi fokusnya itu bukan pada sistem. Saya minta misalkan kepada Pamardigu, ini fokusnya itu bukan sistem MMT atau bukan komunis atau bukan liberal atau bukan dan sebagainya, bukan. Tetapi ini masalahnya adalah sumber daya manusia yang harus diubah, begitu. Ini coba ginilah, kalau misalkan Baraya mau mempermudah masalah, ginilah ya. Sekarang, salah satu yang paling merugikan Indonesia, yang paling membebani anggaran kita itu adalah kita harus beli BBM. Kita itu adalah negara yang kilang minyaknya cukup banyak. Ya, walaupun tidak sangat banyak ya, sekarang sudah sedikit, tetapi sumber daya minyak kita itu banyak. Tapi luar biasanya adalah kita membeli minyak itu dari Singapura. Kenapa seperti itu? Karena ceritanya adalah kita tidak bisa mengolah minyak itu. Jadi minyak mentah kita ambil dari Indonesia, dijual ke Singapura 1.000-2.000 perak harganya, kemudian sama Singapura diolah, dijual lagi ke Indonesia harganya 14 ribuan. Kita di situ udah tekor 13.000. Kemudian setelah dijual ke Indonesia dengan harga 14.000, sama pemerintah dijual ke masyarakat dengan harga 10.000. Tekor lagi di situ 4.000. Jadi total tekornya adalah 17.000 rupiah per liter. Padahal minyaknya ada di Indonesia, tapi kita harus beli dari Singapura gara-gara kita tidak bisa mengelolanya. Kenapa kita nggak bisa mengelolanya? Karena sumber daya manusia Indonesia itu nggak tahu caranya mengelola minyak mentah, jadi minyak beneran itu nggak tahu caranya. Nah, kenapa nggak tahu caranya? Soalnya siswa-siswanya juga di sekolah dibiarkan mencontek sama gurunya. Dan kenapa gurunya membiarkan mencontek? Karena gurunya juga dulu suka mencontek. Dan kalau misalkan dia diuji dalam uji kompetensi, guru-gurunya juga nilainya jelek-jelek. Nah, guru nilainya jelek dan siswa nilainya jelek karena mencontek itu, alasannya apa? Alasan sistem? Bukan, karena sumber daya manusia kita yang jeblok. Lagi-lagi kesimpulannya adalah ke situ. Jadi jangan dulu mikirin sistem. Nah, lalu kalau misalkan jangan dulu mikirin sistem, untuk apa sistem itu dibangun? Untuk apa sistem itu dipropagandakan, diceritakan, dipamerkan, dipasarkan dan sebagainya? Kenapa harus seperti itu? Gini rumusnya, Baraya.
kalau misalkan ada sebuah negara yang sangat miskin dan dia harus maju menuju negara berkembang, negara berflower, maka yang harus mereka fokuskan itu bukan sistem, bukan sumber daya manusia, tapi stabilitas keamanan. Itu yang penting. Jadi kalau ada negara miskin kayak Burundi gitu ya, Niger, gimana caranya agar mereka bisa maju? Minimal banget stabilkan dulu keamanan mereka. Politisi jangan berantem, tentara jangan berantem, jangan ada pemberontakan dan sebagainya, maka mereka pasti akan maju. Itu rumusnya. Nah, kalau mereka sudah menjadi negara berflower, menjadi negara maju, negara berkembang, bagaimana caranya dari negara berkembang itu maju menjadi negara maju? Bukan ke sistem, tapi pada sumber daya manusianya dulu. Perbaiki sumber daya manusianya, maka negara itu akan maju. Makanya Indonesia, Cina, sama Korea dibesarkan setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi ketika Indonesia pada waktu itu mikir-mikir bagaimana sistem ekonomi yang baik di bawah Pak Harto, Cina dan Korea itu berpikir bagaimana cara menyelenggarakan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka agar anak-anak mereka itu bermoral dan berintelektual. Dan karena itu, karena fokusnya itu pada sumber daya manusia, butuh waktu 1 atau 2 generasi agar mereka bisa menikmati hasilnya. Nah, Cina berkembang sekarang, Korea berkembang sekarang, kan mereka tuh maju itu baru-baru sekarang-sekarang ini aja. Kenapa? Karena sumber daya manusia mereka yang dulu mereka kembangkan sekarang sudah berbunga, begitu kan? Sedangkan ekonomi Indonesia malah jeblok, malah stuck begitu-begitu aja karena kita tidak fokus pada sumber daya manusia. Kita fokus pada sistem, itu masalahnya. Nah, kalau kita sudah menjadi negara berflower itu menuju maju, kan udah SDM-nya bagus sebagai negara maju. Nah, bagaimana cara mempertahankan kemajuan negara itu? Nah, dengan sistem, fokusnya ke sistem gitu. Jadi bagaimana caranya mengefisiensikan, mengefektifkan apa-apa yang terjadi di negara itu. Bukan berarti ini oposisi biner gitu. Bukan yang pertama itu saklek, hanya keamanannya aja, yang lain nggak diurus. Kemudian yang kedua itu sumber daya manusia, sistemnya nggak diurus. Bukan seperti itu. Cuman fokus utama gitu, boga lakonnya, inti mindset pikiran kita itu yang pertama itu adalah bahwa sumber daya manusianya dulu. Karena betapapun hebatnya sistem, yang menggerakkannya itu adalah sumber daya manusianya. Kalau sumber daya manusianya tidak bermoral, mereka tukang bohong, mereka tidak bertanggung jawab, mereka lari dari masalah dan sebagainya, sistem apapun akan menjadi jeblok. Kan begitu. Sekarang Indonesia sistemnya demokrasi sama seperti Amerika Serikat, tapi kenapa kita nggak maju sedangkan Amerika Serikat lebih maju? Karena mereka sistem demokrasinya itu digerakkan oleh orang-orang yang paham demokrasi, sedangkan Indonesia sistem demokrasinya itu digerakkan oleh orang-orang yang berpikir feodal, yang masih berpikir soal ketokohan, yang berpikir soal figur, bukan soal ide dan gagasan. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara sumber daya manusia Indonesia yang bermasalah. Jadi saya tidak mempermasalahkan apakah Baraya pro pada Pamardigo yang segala sesuatu itu dimulai dari sistem, atau misalkan pro terhadap saya yang fokus segala sesuatu dari SDM. Tapi dalam pandangan saya, dalam prinsip saya, dalam pikiran saya yang belum tentu benar adalah kalau ada sebuah negara yang rakyatnya itu lari dari tanggung jawab, yang rakyatnya itu tidak pernah jujur, yang rakyatnya itu tidak amanah, yang rakyatnya itu tidak bermoral, yang menggunakan agama hanya untuk membela kesalahan-kesalahannya saja dan hal yang semacam itu, maka negara itu selamanya akan hancur betapapun sistem yang digunakan itu baik. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Jangan dikotomis please ya, dan jangan oposisi biner. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.